Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga di hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul kembali di pengajian bulanan. Tapi yang hari ini sebenarnya spesial karena kita ngadain di momen terakhir di bulan Syawal. Hari ini kan 29 Syawal 1445 Hijriah. Makanya kita ngambil ke temanya di luar dari kajian kita selama ini. Kita akan membahas tentang rahasia silaturahmi. Nah, Allah sudah memberikan kita nikmat untuk hadir di saat ini. Dan semoga ini menjadi pahala bagi Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, karena kita telah melangkahkan kaki, meringkankan kaki untuk hadir di majelis dakwah, di majelis ini, sehingga itu menjadi pahala bagi kita nantinya. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, kita di momen yang spesial. Kita akan membahas seperti apa tuh sebenarnya silaturahmi dalam Islam. Ini hal sepele, tapi kadang kita melupakannya, kita mengabaikannya. Terkadang dalam tempat kita bekerja sendiri, kita masih satu dengan yang lain tidak punya rasa saling menghargai. Silaturahmi itu kadang tidak terjaga di antara kita. Nah, kali ini kita akan mengkajinya bersama Ustadz kita. Beliau bersama BMPD itu sudah 4 tahun yang lalu Pak Samannya. 4-5 tahun yang lalu, bahkan lebih. Dan saya 2 tahun terakhir ini ngejar-ngejar beliau tuh lumayan luar biasa. Gunakan Ustadz yang lain untuk menghubungi beliau, tapi tidak pernah ketemu. Alhamdulillah, seminggu 2 minggu kemarin, tanpa disadari saya ngomong sama Ustadz Pak Asrul, Pak, saya coba kontak Ustadz Fahri. Nah, beliau adalah salah satu aktivis dakwah. Dulu pertama kali tiba di Ambon adalah ketua alumni ya Ustadz ya, dai dari Madinah, karena beliau adalah lulusan dari Universitas di Madinah. Kita akan membahas rahasia silaturahmi bersama Ustadz Fahri Husni Al-Katiri LCMC. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi Ustadz, mungkin kalau dalam pemikiran orang selama ini, silaturahmi itu kita mungkin hanya sekadar berkumpul, datang berkunjung dan tak menjumpai. Tapi kita tidak tahu makna yang sebenarnya dari silaturahmi itu apa Ustaz. Dan ada rahasia apa dari kata silaturahmi sehingga Allah tuh menyatakan bahwa salah satu pahala terbesar dari orang muslim adalah ketika dia menjaga tali silaturahmi, baik itu dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman ataupun siapapun Ustaz. Mungkin Ustaz bisa membahasnya dengan kami di sore hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini udah jam 6 lewat 5. Sampai maghrib ada berapa menit? 20 menit. Saya dari setengah 6 sebenarnya, karena undangannya setengah 6. Karena tadi saya cek ke AD, media saya katanya belum ada orang. Saya parkir depan seberang jalan, hampir setengah jam baru dikabari sudah ada peserta. Maksud saya adalah waktu kita tidak banyak, sementara tema ini ada beberapa hal yang mesti kita luruskan tentang pemahaman kita soal silaturahim. Jadi mohon maaf kalau saya agak cepat-cepat bahasnya, karena waktu kita singkat. Jadi ya, yang pertama,
ada yang keliru tentang pelafalan kata atau pengucapan kata silaturahmi. Jadi ada bahasa Indonesia yang tidak tepat penggunaannya kalau kita mau mengembalikan dia ke bahasa Arab yang benar. Dari sisi makna juga berbeda yang difahami dalam penggunaan sehari-hari bahasa Indonesia dan makna yang benar menurut terminologi syar'i tentang silaturahim. Jadi secara bahasa yang benar itu ucapannya dalam bahasa Arab adalah silaturrahim. Jadi silaturrahim bukan silaturrahmi. Tapi ada proses penyerapan bahasa ya dari Arab ke Indonesia yang kemudian akhirnya dalam penggunaannya dalam versi bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Sebenarnya tidak ada masalah juga ya. Sering dalam proses penyerapan bahasa itu ada perubahan sedikit-sedikit gitu ya, dan itu banyak sekali. Tapi yang penting pada maknanya. Nah, makna dalam bahasa Indonesia silaturahmi, kalau kita tetap memilih menggunakan kata silaturahmi, itu adalah makna yang sangat luas. Ya. Apa yang terlintas di benak kita tentang kata silaturahmi, mohon maaf, ada judulnya di sini ya. Tapi di judul di undangan silaturahmi apa silaturahim? Silaturahim. Silaturahim. Ya. Tapi saya menyebut silaturahmi karena itu yang umumnya digunakan. Dan dalam bahasa Indonesia, silaturahim atau silaturahmi itu maknanya adalah hubungan yang baik antara sesama muslim. Gitu ya. Itu makna umum dari silaturahim atau silaturahmi. Sementara dalam terminologi syar'i itu maknanya lebih khusus dari sekedar makna umum itu. Karena silaturahim itu ada dua kata. Ada kata silah, ada kata ar-rahim. Silah itu artinya hubungan, ar-rahim itu artinya satu anggota tubuh pada seorang ibu. Itu rahim. Jadi maksud silaturahim itu secara syar'i itu adalah hubungan antara orang-orang yang memiliki keterikatan rahim. Gitu. Nah, bukan berarti hubungan antara sesama muslim kemudian tidak mendapat tempat dalam aturan agama, tidak. Tapi dia mendapat tempat dalam aturan agama yang berbeda, gitu ya. Seperti misalnya Nabi menyebutkan hak sesama muslim, ya. Hak sesama muslim antara satu dan yang lain ada 6. Misalnya begitu ya, mengucapkan salam, mengunjungi ketika sakit, mendoakan ketika seseorang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, mengurusi jenazah, menyambut atau mendatangi, menghadiri undangan dan lain-lain. Itu hubungan antara sesama muslim, menjaga hubungan persaudaraan dengan semua perilaku yang dituntun dalam agama. Tapi itu makna yang sangat umum. Tapi silaturahim dalam makna yang sangat khusus itu adalah menjaga hubungan baik, memelihara hubungan baik antara orang-orang yang memiliki keterikatan rahim. Karena itu ulama berbeda tentang apa makna rahim atau siapa saja yang masuk dalam kategori rahim yang mesti dijaga hubungan baiknya. Yang paling sempit mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahim adalah orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Kalau salah satu di antara mereka adalah perempuan. Jadi kalau salah satu di antara dua orang itu perempuan dan mereka tidak boleh menikah dalam pandangan agama, itu yang disebut hubungan mahram, gitu ya. Misalnya saya dan bibi saya, ya, itu mahram. Saya dan ponaan saya perempuan, itu mahram. Atau yang lebih dekat, saya dan saudari saya, itu mahram. Apalagi yang lebih dekat lagi, saya dan ibu saya, nenek saya, anak saya yang perempuan. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan rahim yang mesti dijaga adalah mereka yang memiliki hubungan demikian. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa rahim yang dimaksudkan itu lebih dari sekadar itu.
tetapi mereka yang punya hubungan saling waris mewarisi. Lalu pendapat yang ketiga, lebih luas dari itu lagi, semua yang memiliki keterikatan dalam urusan rahim. Ya, masuk di dalamnya juga sepupu. Kalau sepupu kan bukan mahram, boleh dinikahi, gitu ya. Tapi dalam makna ketiga yang dijelaskan oleh ulama, karena ada keterikatan rahim, sepupu itu anak dari paman, maka mereka juga masuk dalam kategori rahim. Nah, kira-kira kalau kita menghubungkan itu dengan makna silaturahmi atau silaturahim yang sering digunakan dalam bahasa keseharian kita, maka kira-kira itu dikembalikan kepada rahim yang pertama, yaitu ibunda Hawa, karena kita semua berasal dari sana. Kullukum li Adam, semua kita berasal dari Nabi Adam. Bunda kita adalah Hawa. Tidak ada yang keluar dari situ. Jadi kalau menghubungkan rahim ke bunda Hawa, maka kita semua memang dituntut untuk membina hubungan itu. Hanya saja kekuatan tuntutannya itu berbeda-beda. Semakin dekat ikatan kerahiman itu, maka tuntunannya semakin kuat. Itu yang kira-kira Allah maksudkan ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi Allah bilang, hai orang-orang yang beriman, wahai manusia, takutlah kepada Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian darinya Allah ciptakan pasangannya. Kemudian dari mereka berdua Allah lahirkan keturunan yang banyak. Wattaqullah, dan takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Tasa'aluna bihi wal arham, dan takutlah kalian untuk memutus hubungan silaturahim. Nah, kata rahim ini Allah sebut setelah Allah menyebut proses penciptaan kita dari awal, gitu. Nah, Allah mengingatkan kita untuk khawatir, takut bila kita memutus silaturahim. Dan tuntunan untuk menjaga hubungan kerahiman ini, hubungan silaturahim itu bahkan bukan hanya ada dalam ajaran Islam. Itu sudah ada pada ajaran-ajaran sebelum Islam. Ya, pada nabi-nabi Banu Israel Allah sudah sampaikan itu, kata Allah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israel. Ketika kami ambil janji dari Banu Israel, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan kami telah ambil janji dari Banu Israel untuk pertama, la ta'buduna illallah, hendaklah kalian tidak menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, dan bidzil qurba, dan dengan karib kerabat. Nah, itu tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam hadis. Saya rasa cukup satu hal yang penting Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Baik Ustaz, makna yang dalam sekali ya Ustaz ya, dari kalau kita tarik garis lurus yang Ustaz sampaikan tadi, kita sebenarnya secara global adalah dari Bunda Hawa, setelah itu turun ke masing-masing ibu kita. Nah, ini yang kata-kata terakhir tadi Ustadz, yang dibilang kalau kita memutuskan silaturahmi surga jauh dari kita. Ini adalah hal yang luar biasa sebenarnya Ustadz. Karena memang terkadang di antara kita sendiri ada hal-hal yang membuat kita pada akhirnya berbeda pemikiran dengan saudara-saudara kita. Baik itu kakak, adik, ataupun teman-teman kita sekantor. Nah, dalam kondisi pekerjaan pun Ustadz, kita ini kan ada berbeda. Padahal tadi Ustadz sampaikan di umat-umat terdahulu sudah juga disampaikan bahwa silaturahmi itu sudah harus ada. Nah, jikalau kita Ustadz dalam bekerja ada kesalahpahaman dan itu mengakibatkan kita menjadi renggang, nah
dalam Islam hukumnya bagaimana nih Ustadz? Apalagi kalau dengan sesama muslim ataupun yang tidak sesama muslim. Bagaimana Ustadz? Jadi ada 3 orang yang bisa kita sebut dalam tema silaturahim. Yang pertama namanya wasil. Wasil itu adalah orang yang selalu berbuat baik, orang yang ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain, walaupun dia diperlakukan kadang-kadang tidak baik. Itu namanya orang yang, bahasa Arabnya disebut wasil. Itulah yang Nabi maksudkan, yang orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain, walaupun kadang-kadang orang yang dia baiki itu memperlakukannya dengan tidak baik. Yang kedua qati', orang yang memutus silaturahim. Itu yang tadi Nabi bilang, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dia nggak peduli dengan hubungan, yang penting dirinya, egonya, dia bisa saja tidak ngobrol dengan siapapun dengan alasan yang mungkin saja tidak terlalu bisa dibenarkan. Lalu yang ketiga, itu disebut oleh Nabi dengan nama mukafi. Mukafi itu adalah orang yang hanya berbuat baik kepada orang yang memperlakukannya dengan baik. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang yang memperlakukannya dengan baik, bukan orang yang menjaga silaturahim. Ya, bukan orang yang dimaksudkan sebagai wasil, orang yang menjaga silaturahim. Justru yang Nabi maksudkan dengan orang yang menjaga silaturahim itu adalah orang yang berbuat baik walaupun dia disakiti, atau walaupun dia mungkin justru orang lain yang ingin memutus hubungan dengan dia, tapi dia selalu berusaha memperbaiki hubungan itu. Jadi itu 3 kategori sebutlah tentang silaturahim. Nah, Nabi bilang dalam hadis, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah al-wasil atau orang yang melakukan silaturahim itu adalah orang yang hanya membalas jasa. Enggak. Jadi kalau kita hanya sampai di tingkat memperlakukan orang lain dengan baik saat orang lain memperlakukan kita dengan baik, maka kita belumlah menjadi orang yang menegakkan silaturahim. Ada dalam satu hadis, Nabi jelaskan tentang seseorang di masa dahulu, di masa sebelum Nabi. Dia dalam satu perjalanan, lalu dia berjalan dari kampungnya ke kampung seberang. Lalu di tengah jalan kata Nabi, fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Tiba-tiba di tengah jalan Allah kirim seorang malaikat untuk menemui orang ini. Ini hadisnya sahih. Tapi malaikat datang menemui orang ini dalam bentuk manusia, ya. Malaikat itu Allah beri kelebihan bisa berbentuk manusia. Jadi datang utusan Allah ini, malaikat dalam bentuk manusia, bertemu dengan orang ini di tengah jalan. Lalu orang itu ditanya oleh malaikat. Dia belum tahu bahwa ini malaikat. Aina turid? Mau kemana saudara? Lalu dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya, teman saya di kampung seberang ini. Lalu malaikat tanya lagi, malaikat ini mengerti bahwa orang selalu punya motif dalam setiap tindakannya. Maka malaikat mencoba menanyakan motif yang umumnya ada pada orang yang melakukan kebaikan terhadap orang lain. Malaikat nanyanya begini, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Apakah engkau jalan jauh-jauh nih? Ini coba teman-teman bayangkan, ini satu kampung ke kampung yang lain. Jaraknya jauh di masa lalu. Di masa lalu jalan jauh itu pasti ada kekhawatiran tentang berbagai hal di jalan. Tidak ada lampu jalan, tidak ada listrik, tidak ada macam-macam. Lalu malaikat nanya, apakah engkau mau melakukan perjalanan jauh ini karena orang yang engkau tuju ini pernah berjasa terhadapmu? Gitu. Itu motif rata-rata begitu ya. Kita mau melakukan kebaikan ketika orang lain melakukan kebaikan pada kita. Atau ada tradisi kita di Ambon, ini tradisi keluarga-keluarga ibu-ibu biasa. Kalau ada kondangan, acara kenduri misalnya, walimah, itu yang datang pasti dicek amplopnya. Amplopnya lalu dicatat, bener nggak? Jadi dicatat tuh, oh keluarga ini ngasihnya 500.000, oh si ini ngasihnya 1 juta, yang ini 250. Nanti begitu akan
terbalik situasinya ketika orang itu melakukan hajat. Nah, keluarga yang sudah punya catatan ini, dia akan membayar sama seperti yang diberi. Tidak ada masalah juga. Nanti saya jelaskan bagaimana kita membangun silaturahim. Ini saya kasih contoh saja. Ini baru kejadian sama ibu saya. Baru kemarin kalau tidak salah. Tiba-tiba ibu saya panggil, Fahri, ini mama mau kedatangan tamu. Ini ibu pengajian yang mau naik haji. Kalau ada uang, mama minta dong 500.000, masukin amplop. Baik mah, kan? Saya siapin. Terus kata mama, iya, karena dulu waktu mama naik haji, ibu ini datang ngasih juga 500.000. Itu ada tradisi pada sebagian kita kayak begitu. Gitu. Nah, jadi malaikat nanya, apakah engkau melakukan perjalanan yang jauh ini karena ada jasa yang engkau dapatkan dari orang itu? Lalu orang yang ditanya ini kemudian menjawab, la, tidak sama sekali. Saya tidak pernah mendapat jasa apapun dari orang itu. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Motif saya cuma satu, karena saya senang sama orang itu karena Allah. Mungkin pernah ketemu di satu pengajian, orang itu kelihatan sangat baik, atau dia pernah menyampaikan nasihat yang menggugah saya pengen datang, siapa tahu ada nasihat lagi yang dia berikan. Jadi tidak ada motif duniawi atau motif balas jasa. Lalu apa kata malaikat? Wahai saudaraku, ketahuilah bi anni Rasulullah. Ketahuilah saya ini malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu untuk memberitahu kepadamu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu. Bahwa Allah sampaikan kepadamu Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam juga adalah agama yang logis, agama yang manusiawi. Ada situasi di mana kita tidak bisa dipaksa untuk berbaikan dalam waktu yang cepat. Kita habis marah-marahan ya. Mungkin suara kita sama-sama tinggi dalam ruangan. Ada satu masalah terus ribut. Sampai mungkin keluar kata yang agak kasar. Baru 5 menit kemudian kata teman-teman, udah damailah, peluk-pelukan lah, salaman lah, minta maaf. Kebayang berat nggak? Hanya dalam waktu 5 menit. Kebayang berat nggak? Berat dong, kita udah saling kata-katanya udah nggak enak keluar. Kamu nih dasar, udah marah-marah emosi tuh suruh. Ya udah ingat kemarin kan Ustadz bilang apa? Udah damai 5 menit, itu pasti berat. Itu mau dipaksa damai juga pasti begini-beginian tuh. Tangannya begini tapi begitu. Dan Islam memaklumi itu. Itu sebabnya Islam memaklumi orang yang belum bisa berdamai dengan temannya, tapi pemakluman itu tidak lebih dari 3 hari. Ya, jadi kita boleh mendiamkan saudara kita karena memang situasinya berat. Ada perlakuan saudara kita yang bikin kita nggak enak banget gitu. Tapi Islam hanya memaklumi itu tidak lebih dari 3 hari. Artinya 3 hari bagi dalam pandangan agama itu cukup untuk membuat kita tenang, membuat kita berpikir kembali dan membuat kita mampu bersikap secara tepat. Kira-kira begitu. Baik Ustaz. Nah sebelumnya Ustaz, kita juga menyapa dulu kepada yang sudah hadir pada saat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Novian yang dalam hal ini mewakili Pak Roni Azra. Kebetulan pimpinan OJK-nya lagi pelatihan. Juga kepada Pak Bais. Terima kasih banyak Pak yang sudah membantu kami. Ada Pak Saman, ada pembina dari Bank Muamalat juga. Ada teman-teman dari BNI dan teman-teman perbankan lainnya, ada dari BCA dan perbankan lainnya yang sudah hadir pada saat ini. Kebetulan sudah waktunya sholat maghrib. Kita break sebentar Ustadz ya. Iya. Setelah itu kita mungkin lanjut lagi setelah sholat maghrib Ustadz dengan beberapa waktu yang masih Ustadz jelaskan lagi dalam kajian kita di hari ini. Kita akan break sebentar untuk sholat maghrib, setelah itu kita akan lanjutkan ke kajian kita di sore hari ini. Jadi masih ada banyak hal yang akan kita bahas terkait apa itu makna dan rahasia dari silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Ustadz. Tadi yang terakhir Ustadz sudah menyampaikan sebenarnya dalam Islam hal yang lumrah kalau kita misalnya ada kesalahpahaman,
Dan kalau memang pada saat itu silaturahminya harus terputus, Islam memahami keadaan itu, namun tidak bisa lebih dari 3 hari. Nah, sebenarnya Ustadz, apa sih manfaat silaturahmi dalam Islam itu sendiri, dan rahasia apa yang terkandung di dalamnya sehingga Rasulullah sampai menyatakan dalam hadisnya tadi bahwa jangan sampai terputus tali silaturahmi karena surga akan jauh dari kita kalau kita terputus silaturahmi. Bagaimana Ustaz? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang diinginkan oleh Islam adalah melihat umatnya itu bersatu. Itu sebabnya semua yang mungkin bisa menyebabkan kita bercerai-berai, menyebabkan kita tidak bersatu, itu selalu mendapat perhatian dalam Islam berupa peringatan agar itu dihindari. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengumpamakan kondisi di mana kita renggang dalam hubungan antar kita sebagai sesuatu yang bisa merusak agama. Jadi kerenggangan hubungan antar umat Islam itu bisa merusak agama. Nabi bilang, ala inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Sesungguhnya rusaknya hubungan antar sesama muslim itu laksana pisau cukur. Hiyal haliqah. Walakin la aqulu tahliqus sya'ra, kata Nabi, tapi pisau cukur yang saya maksudkan itu tidak untuk mencukur rambut, walakin tahliquddin, tapi pisau cukur itu mencukur agama kita, merusak agama kita. Maksudnya Islam tidak ingin ada tampilan yang buruk tentang hubungan antar sesama muslim. Kerenggangan yang tidak berkesudahan itu tidak boleh terjadi. Itu sebabnya satu perintah yang harus kita lakukan sebagai anggota dari komunitas muslim adalah menjadi fasilitator islah atau perbaikan di antara sesama. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Jadi kalau ada orang bermasalah, bagus sekali kalau kita mengambil peran itu, karena itu diperintah agama untuk memperbaiki hubungan di antara sesama muslim. Bahkan itu adalah satu di antara beberapa tempat yang kita dibolehkan berbohong. Ya, kita dibolehkan berbohong salah satunya ketika itu kita lakukan dengan maksud untuk mendamaikan sesama muslim. Kita bisa datang untuk mendamaikan si A dan si B, mengatakan kepada si A, saya sudah ketemu si B, dia itu sebenarnya nggak pengen bermasalah, orangnya baik, cuma sebenarnya dia merasa lebih tua, jadi abang sebagai yang muda kayaknya harus datang, dia pengen sekali damai, padahal kita ngarang, tapi tujuan kita adalah supaya mereka damai. Itu dibolehkan. Jadi satu tempat di mana kita dibolehkan berbohong adalah bila itu kita lakukan dalam rangka mendamaikan sesama muslim. Gitu. Jadi yang berikutnya, kenapa silaturahim itu penting, sebenarnya berangkat dari akar kata itu sendiri. Jadi ar-rahim itu dalam hadis Nabi katakan, rahim itu adalah nama yang Allah berikan, yang saya katakan tadi ya, kepada sumber dari hubungan yang dimaksudkan, yaitu rahim seorang ibu ya. Jadi tempat di mana seorang ibu mengandung kita lalu melahirkan kita itu disebut rahim. Kata Nabi dalam hadits qudsi bahwa Allah berfirman, aku beri nama rahim itu dari namaku. Nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka saking pentingnya hubungan silaturahim itu, maka tempat di mana seorang ibu mengandung dan melahirkan anaknya itu disebut rahim. Allah berikan dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka Allah berkata, faman wasalani wasaltuhu wa man qata'ani qata'tu. Siapa yang menyambungku, maksudnya menyambung silaturahim, maka aku sambung dia dengan rahmatku, dan siapa yang memutusku, aku putus dia dari rahmatku. Jadi
itu cukup menggambarkan kepada kita betapa pentingnya membangun silaturahim. Dan tadi saya sudah katakan, orang yang memutus silaturahim itu dia tidak akan masuk surga. Sebaliknya, Nabi dengan tegas mengatakan, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dalam hadis yang sahih Nabi katakan, hendaklah kalian menyebarkan salam, mengucapkan salam di mana-mana. Afshus salam wa at'imut ta'am, hendaklah kalian juga suka memberi, berbagi, memberi makan kepada yang lain, ya, yang tidak mampu. Wasilul arham, dan hendaklah kalian menyambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan hendaklah kalian solat di malam hari di saat orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dalam damai, dalam keadaan tentram. Jadi penting sekali silaturahim, karena tadi, ya, ini berhubungan sekali dengan nama Allah. Allah tidak kasih nama benda lain yang berasal dari nama Allah kecuali rahim ini, ya. Dan itu Allah katakan dalam hadis qudsi, karena itu kalau kita menyambung silaturahim maka Allah akan beri rahmat. Kalau kita putuskan, Allah juga putuskan kita dari rahmat. Baik, jadi Bapak Ibu jamaah, ini makna yang luar biasa sekali ya bagi kita semuanya, terutama bagi umat muslim yang seperti disampaikan Ustadz. Mungkin dalam majelis talim inilah sebenarnya kita juga membangun silaturahim kita, karena mungkin di antara kita selama ini pada saat pekerjaan, pada saat kita disibukkan dengan kondisi pekerjaan kita, terkadang kita bergesekan antara satu bank dengan yang bank lain, ya kan? Kadang-kadang pas ketemu dengan nasabah di rumah nasabah yang sama, misalnya ada dari BCA, ada dari BNI, kadang-kadang kita bilang, aduh, orang BCA datang buat apa ya? Atau orang BNI, saya lagi dari tadi di sini, dia malah datang langsung, dia yang masuk duluan. Padahal kita saling kenal. Namun terkadang hal-hal itu timbul. Nah, mungkin dari majelis taklim inilah kita sebenarnya mencoba menghapus, menghilangkan kerenggangannya itu. Silaturahim ini mesti kita jaga selalu, sehingga ini menjadi bekal kita. Ya, kadang saya sih mendengar beberapa orang sering ngomong bahwa mungkin hal-hal besar dalam agama tidak bisa kita lakukan, namun hal mudah silaturahmi ini kalau kita bisa lakukan, mungkin ini adalah jalan kita untuk bisa dengan damai masuk ke surganya Allah. Insya Allah ini menjadi pahala bagi kita semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu jamaah, kita berikan waktu yang ingin bertanya kepada Ustadz seputar materi kita, ataupun ada hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan, karena ini momen yang tidak akan pernah didapatkan. Saya tidak tahu setelah ini akan bisa lagi dengan Ustadz Fahri atau tidak. Ibu silahkan, mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulu Najah dan Bapak dan saya BPM Modern Express. Begini Ustaz, saya bertanya, dalam silaturahmi itu dalam Islam hukumnya wajib. Bagaimana kalau kita menjadi silaturahmi dengan non muslim? Satu. Kedua, pertanyaan saya, kita membeli makan traktir dan sesama kita pahala itu. Tapi gimana kalau kita mentraktir yang bukan kalau kita di luar agama, apakah ada pahalanya? Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Ustaz? Ibu Lulu nih ordal orang dalam. Kakaknya ini guru ngaji saya, kakak Ibu Lulu. Jadi ini tadi udah ditanyakan juga, saya belum sempat jawab tentang hubungan dengan non muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, non muslim itu pada prinsipnya adalah manusia. Mereka manusia. Sekarang saya balik dulu ke cerita silaturahim. Apakah orang yang memiliki keterikatan rahim sama kita, saudara kita,
atau ibu kita, anak kita, bibi kita yang non muslim. Dari situ dulu ya. Kan ada kejadian kayak gitu kan? Apakah kita tetap dituntut untuk menjaga silaturahim dengan mereka? Jawabannya iya. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi sebutlah orang tua. Itu yang paling dekat hubungan kerahiman dengan kita. Kalau orang tua kita non muslim, kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah bilang dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbighfirli. Saya lupa lanjutannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa in jahadaka, dan bila kedua orang tuamu. Tadi ayat itu bicara tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, ya, mengucapkan yang baik, kalimat yang baik. Dalam ayat yang lain ini yang saya maksudkan, Allah berfirman wa in jahadaka, bila kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Bila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan dosa yang paling besar, dosa terbesar, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain, fala tuti'huma, kata Allah, jangan taat mereka berdua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukan mereka di dunia tetap dengan baik. Itu dalil yang sangat jelas bahwa orang tua kita walaupun non muslim, kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka tetap. Sama juga dengan saudara kita yang non muslim. Karena apa yang menuntut kita untuk melakukan itu? Karena ada keterikatan rahim. Kita lihat bagaimana hubungan Nabi kita dengan pamannya, Abu Talib. Abu Talib itu membela Nabi dengan begitu dahsyat sehingga Nabi tidak bisa diganggu secara berlebihan oleh musyrikin Quraisy. Dan Nabi cinta banget sama pamannya, cinta sebagai keluarga. Abu Talib tidak beriman kepada Nabi, tidak mau masuk Islam. Walaupun dalam beberapa ungkapan Abu Talib sudah sempat menyebutkan secara eksplisit bahwa yang dibawa oleh ponakan saya ini adalah ajaran yang benar. Tapi Abu Talib tidak sampai mengucapkan dua kalimat syahadat. Di saat sakaratul maut, saat-saat terakhir Abu Talib akan menghembuskan nafas terakhirnya, Nabi masih datang dan mengajak Abu Talib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena Nabi cinta sama pamannya. Kata Nabi, wahai pamanku, qul kalimatan uhajjuka biha amam Allah. Ucapkanlah kalimat. Maksud Nabi adalah dua kalimat syahadat yang bila kau ucapkan, aku akan membelamu di hadapan Allah dengan kalimat itu. Tapi sampai Abu Talib meninggal, beliau tidak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka Nabi berkata, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, ponaannya yang dia bela dengan segala macam usahanya, dengan segala macam dayanya, upayanya, maka tempat Abu Talib itu mestinya di kerak api neraka. Tapi tidak, Abu Talib termasuk yang Allah beri tempat di neraka, tapi di tempat yang ringan. Yang kata ulama, tempat yang paling ringan di neraka itu, yang paling ringan ya, itu adalah kita menginjak bara api di tempat yang paling ringan itu, dan ubun-ubun kita mendidih. Itu dah yang paling ringan. Yang berat, yang sedang, yang lebih berat ya silahkan dibayangkan. Nah, maksud saya adalah Nabi tetap menjaga hubungan baik, walaupun pamannya tidak masuk Islam sampai akhir. Sampai Nabi sempat ditegur, bukan ditegur sih, Nabi diingatkan oleh Allah. Saat Nabi berupaya supaya wahai pamanku masuk Islam, ucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam dengan segenap usaha, Allah turunkan ayat kepada Nabi kita, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa beri hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menjelaskan bahwa Nabi mencintai pamannya.
yang bukan muslim, tapi ada hubungan kekerabatan. Engkau wahai Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Maksudnya adalah paman. Jadi hubungan kekerabatan itu tetap harus kita jaga walaupun kita berbeda agama. Nah, bagaimana dengan yang mungkin agak jauh, yang tidak jelas hubungan kerahimannya, bukan sepupu, bukan paman, bukan bibi misalnya begitu ya. Tetap. Kenapa? Karena mereka adalah manusia. Dan Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Non muslim itu anak Adam bukan? Anak Adam. Karena dia anak Adam, dia masuk dalam kategori ciptaan Allah yang Allah muliakan. Itu sebabnya kita patut juga menghormati mereka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada non muslim yang tidak mematuhi kalian dan tidak memerangi kalian karena agama, mengusir kalian dari negeri kalian. Selama non muslim itu hidup damai dengan kita, maka kita harus berlaku baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Dan kalau teman-teman ingat, banyak sekali para sahabat itu yang masuk Islam justru karena perilaku Nabi, karena akhlak Nabi. Ceritanya banyak. Ada satu badui yang datang kepada Nabi, kemudian minta Nabi kasih harta, tapi sambil mengoyak Nabi. Abu Bakar, Umar di samping udah marah-marah. Dia bilang, atini min mali alladhi indak, kasih saya harta Allah yang ada di tanganmu. Abu Bakar marah, Umar marah, tapi Nabi enggak. Nabi bilang, beri dia apa yang dia minta. Lalu dia diberi. Setelah dia diberi, padahal dia tahu dia salah nih, udah marah-marah sambil narik kerah Nabi, tapi Nabi tidak marah. Nabi malah ngasih apa yang dia minta. Masuk Islam dia, kembali ke rakyatnya dan dia bilang, hei, wargaku, rakyatku, saya baru datang dari manusia yang namanya Muhammad. Ini manusia yang mengaku Nabi, mengaku Rasul. Saya perhatikan klaimnya itu benar. Buktinya dia tidak pernah takut miskin bila memberi. Dan saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kalian ikutilah saya. Satu kampung semua masuk Islam. Ya. Jadi Nabi selalu mengedepankan akhlak dalam interaksi dengan non muslim sekalipun. Dan itu ceritanya terlalu banyak. Dan mereka akhirnya masuk Islam karena akhlaknya, bukan karena omongan Nabi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu wahai Nabi, engkau bisa berlemah lembut pada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Wa dhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan engkau wahai Muhammad kasar. Seorang muslim enggak boleh kasar. Ghalidhal qalbi, keras hati. Lam faddu min haulik. Maka sahabat-sahabatmu itu akan lari meninggalkanmu. Nabi orang yang akhlaknya sangat mulia, dan para sahabat akhirnya berbondong-bondong masuk Islam itu salah satu sebabnya karena akhlak beliau yang sangat mulia, gitu. Jadi kan sahabat masuk Islam tidak sekaligus, bertahap, gitu ya, satu-satu. Percaya dengan Nabi, percaya dengan akhlak Nabi, akhirnya mereka beriman. Percaya dengan Nabi, percaya dengan akhlak Nabi, akhirnya mereka beriman. Ingat apa yang terjadi pada Khadijah saat Nabi pertama kali mendapat wahyu. Begitu mendapat wahyu, Nabi ketakutan. Pulang ketemu sama istrinya Khadijah, dia ceritakan kepada Khadijah. Khadijah bilang, wahai suamiku, Allah tidak mungkin menyia-nyiakanmu. Lan yukhziyakallahu abada, innaka latasilur rahim wa tuksibul ma'ruf wa tukrid. Ya, engkau adalah orang yang baik, engkau selalu memberi, ya, engkau menyambung silaturahim. Jadi akhlak Nabi itu sudah dikenal memang sebagai orang yang memiliki akhlak baik sebelum bahkan beliau mendapat wahyu dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi apa yang kita lakukan terhadap non muslim itu justru supaya kita clear di kepala, itu mesti kita tanamkan, kita persepsikan sebagai bagian dari cara kita untuk
membuat mereka cinta terhadap nilai-nilai Islam. Sekarang kalau kita bertanya tentang apakah kita dapat pahala, Bu Lulu, apakah kita dapat pahala kalau kita berbuat baik kepada non-muslim? Jawabannya ya. Jawabannya iya. Ingat kisah seseorang yang memberi minum kepada anjing, ya kan? Itu anjing diberi minum karena kehausan, Allah beri dia ganjaran yang luar biasa. Sebaliknya, ada seorang wanita yang memelihara kucing. Kata Nabi, dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Habasatha, dia pelihara kucing itu dalam kandang. La hiya at'amatha, tidak dia beri makan. Wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ard, tidak pula dilepas untuk mencari makan sendiri. Mati kucing itu, kata Nabi, perempuan itu masuk neraka. Artinya untuk berbuat baik atau berbuat jahat untuk hewan saja Allah kasih nilai. Bagaimana pula dengan manusia, walaupun dia non muslim. Kita hanya dilarang atau diberi ketegasan bila non muslim itu memang memperlakukan kita dengan cara yang tidak benar, memusuhi kita, memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita, seperti yang Allah jelaskan dalam ayat. Selama dia hidup damai sama kita, maka kita masih punya tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Dan kalau kita niatkan itu bagian dari cara kita membuat mereka mencintai nilai-nilai agama yang kita wakili, itu justru dicatat sebagai pahala kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita untuk berdakwah. Begitu, Bu. Ya, bagaimana Bu Lulu? Iya. Jadi buat teman-teman juga, kita mungkin ya, ini yang pertanyaan tadi sudah terjawab juga. Kita yang sering berinteraksi dengan teman, rekan kerja, kadang-kadang dengan nasabah yang non-muslim, ya, kadang-kadang kita mau mencoba menjaga jarak. Padahal ternyata Ustadz sampaikan selama mereka tidak memusuhi kita, mereka adalah manusia yang harus kita hargai dan kita hormati. Termasuk bagi kita yang mungkin orang tua, keluarga kita, sepupu dan saudara-saudara kita yang mungkin non-muslim, kita punya kewajiban untuk menghargai mereka sebagai keluarga dan orang yang serahim, ya Ustadz, dan juga sebagai manusia. Saya pun sebenarnya merasakan yang sama, karena dari keluarga almarhum ayah memang ada yang non-muslim, dan kita memang diajarkan untuk tetap menghargai mereka walaupun kondisi yang berbeda di antara kami dengan mereka. Nah, mungkin masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu jamaah? Mari Bu, silahkan. Waalaikumsalam. Tadi kan sempat disinggung bahwa istilahnya waktu toleransi kita untuk tidak berterus apa itu sama kita kan kurang lebih 3 hari ya. Saya pernah mendengar bahwa disampaikan apabila kita bermusuhan atau tidak berterus apa dengan kerabat atau siapapun, itu semua amal perbuatan yang kita lakukan, misalnya sholat dan lain-lain, itu akan tertolak. Apakah hal itu benar adanya atau mungkin cuman kayak dilebih-lebihkan dan kita tak bisa? Kita aja mungkin Baik. Langsung ya. Tadi Nabi udah bilang, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, terkait dengan apakah amal kita semua ditolak atau dihapus oleh Allah, itu ada hadisnya memang, tapi tidak begitu maknanya. Nabi bilang setiap hari Kamis itu kan Allah menerima amal ibadah kita, dinaikkan ke langit, gitu ya. Dan yang tidak akan dinaikkan amalnya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat dinaikkan itu dia dalam keadaan memutus silaturahim. Gitu ya. Itu aja penjelasannya. Bukan berarti kalau kita memutus silaturahim kemudian semua amal ibadah kita dihapus. Tidak. Tapi ada penjelasan begitu supaya maksudnya kira-kira Allah kasih toleransi kita 3 hari. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan setiap hari Kamis amal kita diangkat ke langit, itu berarti setiap hari Kamis itu berapa
Kamis ke Kamis itu berapa hari? 7 hari. Kira-kira tahapan berikutnya kalau sampai 7 hari juga tetap tidak damai, akibatnya itu, ya, amal kita tidak akan diangkat ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam kondisi masih memutus silaturahim sampai kita memperbaiki hubungan di antara kita. Gitu ya. Berarti secara maknanya Ustadz, selama tidak selesai masalahnya, sama itu pun amal ibadah kita tergantung ya Ustadz, belum bisa naik. Begitu penjelasannya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah mungkin bisa menjadi perhatian. Jangan sampai masih punya rasa sakit hati, nah mungkin sudah bisa diperbaiki. Yang kayak Ustadz bilang tadi, mungkin kalau mesti pakai perantara sebagai orang yang melakukan islah, mungkin bisa untuk menjadikan kita sebagai yang lebih baik untuk menjalani kehidupan kita dalam berinteraksi dengan sesama kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Ya, jikalau memang tidak ada, beberapa hal yang kita bisa tarik kesimpulan dalam, masih ada satu. Umi, silakan Umi. Ini Umi biasa pertanyaannya banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bisa dipanggil pemilihan biasanya Pak Ustaz dari Bapak Ustaz. Keseharian ini banyak dengan orang muslim. Jadi biasa ada ucapan, contohnya selamat hari Natal. Mereka juga ucapan biasa kayak film gitu. Kira-kira hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Terus saja hanya satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah yang sebenarnya saya hindari untuk menjawab. Bukan hindari untuk menjawab, tidak. Saya hindari untuk menjawab dan terpublikasi sampai waktu yang nggak apa-apa, santai. Sampai waktu yang saya rasa tepat untuk saya sampaikan. Karena saya sedikit berbeda pendapat dengan banyak ustadz tentang tema ini. Jadi mengucapkan selamat Natal. Pertanyaan begitu ya. Mengucapkan selamat Natal, menurut hemat saya itu tidak masuk dalam tema akidah, tapi dia masuk dalam tema muamalat, interaksi sosial. Itu sebabnya masalah ini sudah jadi perdebatan yang sangat panjang di antara para ulama dari zaman dulu, dan tidak ada ijma, tidak ada konsensus ulama tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Jadi dia sekali lagi masuk dalam masalah khilafiyah. Saya bisa menyebut banyak kali ulama-ulama besar yang tidak mengatakan tidak ada masalah dengan mengucapkan selamat Natal. Saya sebutlah misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Mustafa Zarqa. Ya, dua orang ini adalah anggota Komite Fikih Dunia. Bisa kebayang nggak ini anggota Komite Fikih Dunia? Itu kan bukan ulama sembarang. Atau saya sebut nama seorang ulama yang sekarang jadi mufti Uni Emirat Arab, seperti Syekh Abdullah bin Bayyah. Ya, ini di antara mereka bertiga tinggal Syekh Abdullah bin Bayyah yang masih hidup. Mustafa Zarqa sudah meninggal, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi sudah meninggal. Mereka bertiga mengatakan mengucapkan selamat Natal itu boleh, karena itu bukan ranah akidah, tapi itu ranah muamalat, gitu ya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan tetap tidak boleh, karena mereka menganggap mengucapkan selamat Natal itu bagian dari pengakuan terhadap kebenaran akidah non muslim, gitu ya. Itu persepsi mereka. Jadi dua pendapat ini mesti dihormati sama-sama. Kalau ada yang meyakini pendapat ulama yang kedua yang benar atau yang kuat menurutnya, dan itu rata-rata pendapat para ustadz yang terkenal di Indonesia, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Abdul Somad, ya. Itu silahkan, itu ada pendapatnya, ada alasannya. Tapi yang memilih pendapat ini tidak boleh serta-merta menyalahkan orang yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Jadi saya pribadi
cenderung ke pendapat yang mengatakan boleh dengan batasan. Maksudnya adalah kalau tidak ada tuntutan kerjaan, tuntutan situasi, tuntutan maslahat yang mendesak untuk mengucapkan, ya nggak perlu. Tapi kalau ada tuntutan itu dan dirasa itu baik atau memberi impact yang positif bagi citra Islam yang kita wakili atau bagi persepsi mereka, menurut hemat saya tidak ada masalah. Karena saya pun ketika mengucapkan selamat Natal tidak pernah saya ikuti dengan keyakinan bahwa akidah mereka itu benar. Jadi persoalan itu jadi persoalan akidah kalau dia diikuti dengan keyakinan. Selama tidak diikuti dengan keyakinan dalam hati, sebenarnya itu sama sekali tidak masuk dalam persoalan akidah. Sama seperti Islam memberikan ruang kepada orang yang dipaksa mengucapkan kata kufur untuk boleh mengucapkan demi menyelamatkan nyawanya, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, putra dari Yasir dan Sumayyah. Ibunya Sumayyah itu wanita pertama yang dibunuh dalam Islam karena tetap mempertahankan agamanya, ditombak oleh kaum Quraisy waktu itu pada kehormatan dia sebagai perempuan meninggal di depan mata putranya yang bernama Ammar. Ayahnya karena sudah tua juga meninggal di hadapan matanya. Dia nggak sanggup. Antum bayangkan, teman-teman bayangkan, orang tua teman-teman meninggal karena dibunuh oleh non muslim di hadapan mata. Dan giliran berikutnya kita sendiri yang diancam untuk dibunuh. Di situ Ammar ketakutan dan dia merasa, dia berpikir kalau dia bertahan hidup akan jauh lebih baik karena dia punya banyak niat baik untuk dia lakukan terhadap Islam. Dia memilih saat itu untuk mengucapkan kata kufur. Ibunya sudah meninggal, ayahnya meninggal. Dia belum dapat persetujuan dari Nabi. Tapi itu pilihan dia pribadi. Akhirnya dia mengucapkan, oke, saya murtad, saya kufur. Dia dibebaskan. Begitu dibebaskan, dia lari secepatnya ketemu Nabi. Dia ceritain masalahnya. Ya Rasulullah, saya minta maaf. Saya tadi sudah ucapin kata kufur, tapi itu di bibir saja ya Rasul, hati saya tidak. Turun ayat yang membenarkan sikapnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang mengucapkan kata kufur dalam keadaan terpaksa, tapi hatinya penuh dengan iman. Yang jadi masalah, kalau kita mengucapkan selamat Natal dan hati kita ikut meyakini memang ajaran kalian benar. Kalau itu masalah. Gitu ya? Tapi kalau hati kita tidak pernah mengikuti, tidak pernah ikut membenarkan ajaran mereka, saya bilang itu masuk ke ranah fikih. Dan pendapat ulama yang mengatakan itu boleh, itu cukup kuat. Gitu ya. Jadi saya bilang, ini pendapat, ini masalah yang ulama berbeda pendapat, kita harus saling menghormati. Cuma di Indonesia kecenderungannya lebih banyak yang tidak setuju mengucapkan selamat Natal. Tetapi pilihan mayoritas tidak boleh membuat kita mengabaikan ilmu, ya. Karena membolehkan mengucapkan selamat Natal itu ada dasar hukumnya, ada pendapat ulamanya dan bukan ulama sembarangan. Saya dulu cerita sama salah seorang ustadz kita, ulama kita di Ambon, namanya Ustadz Sulaiman Rahman. Beliau masih ada ya, walaupun sudah sakit-sakitan. Saya sempat ngobrol tentang tema ini. Lalu beliau kutip satu ayat yang membuat saya tertegun sebentar, lalu saya membuka lagi kitab melihat pendapat ulama, dan memang ayat itu juga dipakai sebagai salah satu dasar yang mengatakan bahwa tidak ada masalah mengucapkan selamat Natal. Itu ayat dalam Al-Quran ketika Allah berfirman bahwa Nabi Isa berkata, "Fasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Itu dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa Nabi Isa berkata tentang dirinya, "Fasalamun alayya," dan selamat untukku. Yauma wulidtu, saat aku dilahirkan, saat aku dimatikan, dan saat aku dibangkitkan nanti dalam keadaan hidup di kemudian hari. Jadi Nabi Isa mengucapkan selamat atas dirinya tentang apa? Tentang kelahirannya. Natal itu lahir bukan? Itu dalam Al-Quran. Gitu. Jadi Nabi Isa menyelamati dirinya atas kelahirannya. Begitu. Saya kaget juga.
Jadi saya yang sudah baca Al-Quran itu berulang-ulang, saya tidak pernah menangkap dari situ ada semacam isyarat tentang it's okay sebenarnya, bukan sesuatu yang terlalu berat. Dan yang pertama ngingetin saya adalah Ustadz Sulaiman Rahman, dan saya baca lagi di kitab-kitab ulama, ternyata ya ayat itu salah satu yang dipakai. Bisa ditangkap ini ya, Nabi Isa, Allah menjelaskan Nabi Isa mengucapkan selamat. Jadi kalau kita boleh sebut secara sederhana, sebenarnya Nabi Isa mengucapkan selamat Natal untukku, selamat untukku atas kelahiranku, atas kematianku, dan atas kebangkitanku nanti di hari yang akan datang dalam keadaan Saya kembali ingin mengatakan ini bukan masalah yang disepakati oleh ulama. Ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh karena mengatakan ini masuk dalam ranah muamalat, ada yang mengatakan tidak boleh karena menganggap ini masuk dalam ranah akidah. Kita harus saling menghargai dan tidak boleh ekstrim dalam menyikapi tema ini. Ibu Umi, nangkap ya? Iya, baik Ustaz. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir, selama kita tidak meyakini dalam hati, Ya. itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Maksud saya begini, saya pilih jalan tengahnya supaya tidak menimbulkan polemik. Karena ya. kita berinteraksi dengan masyarakat banyak ya. yang juga punya kecenderungan. Misalnya begini, saya sebagai seorang tokoh yang dikenal sebagai ustadz, sebutlah, tiba-tiba saya bikin spanduk besar-besar, pakai foto saya, ya, di papan reklamnya depan Al-Fatah, foto saya keren, besar, lalu di situ ada ucapan selamat Natal dan tahun baru. Saya rasa untuk saya itu tidak bijak, untuk saya ya. Tapi begitu ada teman saya yang non muslim mengucapkan selamat lebaran kepada saya dan berlaku baik kepada saya akan balas itu dengan mengucapkan pada waktu Natal selamat Natal, tapi hanya antara saya dan dia. Bisa ditangkap ya? Karena begitu kita umumkan besar-besar, itu kan dibaca oleh orang awam. Orang awam ini pemahamannya bisa beda-beda, selesai kita, gitu kan? Sudah itu mereka akan mengecap saya macam-macam. Wah, Ustadz Fahri ini nggak benar, Ustadz Fahri ini liberal. Padahal mereka memberi cap itu tidak berdasarkan ilmu. Tapi saya tidak bisa salahkan mereka karena saya mancing mereka dengan membuat baliho besar-besar misalnya, gitu ya. Atau ada yang bilang, Ustadz saya juga takut kalau pakai WA nanti disimpan sama teman, ditunjukin ke sana kemari. Ya udah kalau gitu nggak usah, pas ketemu aja ucapin salam. Kan habis ketemu hilang tuh. Kira-kira begitu. Apalagi kalau yang kayak kami di pejabat perbankan, Ya, OJK, kira-kira begitu. ya kan, interaksi. Ada batasan yang jelas Ya. misalnya. Kalau soal menghadiri perayaan Natal nggak boleh. Itu ulama sepakat. Karena itu bagian dari ritual mereka, gitu ya. Itu sesuatu yang berbeda. Itu yang keras diucapkan oleh Buya Hamka. Ya, beliau tidak setuju dengan menghadiri perayaan Natal. Tapi putra Buya Hamka sendiri bercerita bahwa beliau mengucapkan selamat Natal kepada tetangganya yang non muslim. Jadi mesti dibedakan mengucapkan selamat Natal dan menghadiri ritual Natal. Ya, Ibu Umi, jelas ya? Oke. Ya, baik. Jadi kita anggap bahwa semuanya sudah selesai, ya. Pembahasan kita terkait rahasia silaturahim yang kita bahas di malam hari ini. Banyak hal yang kita tangkap sebenarnya dari sini, bahwa yang paling pertama, silaturahmi yang paling penting adalah kita dengan orang-orang yang serahim dengan kita. Karena rahim itu adalah kata yang tidak Allah berikan di tempat yang lain, tapi diberikan kepada ibu kita, ibunda kita ketika kita dikandung dan kita dilahirkan. Jadi ini hal penting yang Allah berikan bagi kita sebagai seorang muslim. Bahkan hadis Rasulullah sudah jelas, siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi maka surga akan jauh dari dia. Nah, Bapak Ibu jamaah, dua hal penting ini mungkin menjadi pemahaman bagi kita semuanya, bahwa silaturahmi adalah hal yang patut kita jaga. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, ketika kita harus saling istilahnya saling bergesekan
karena target dan pekerjaan. Namun ketika kita hadir di tempat ini, kita berkumpul di majelis taklim ini, kita adalah saudara. Kita serahim dari ibunda Hawa. Kita serahim karena ayah kita Nabi Adam, maka kita adalah sesama. Yang paling utama lagi, kita adalah sesama muslim. Maka kita jaga silaturahim ini sehingga nantinya akan membuat kita semakin lebih profesional dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya boleh bergesek, tapi ketika saya ketemu, kita adalah saudara, kita adalah teman, kita adalah sahabat, dan terutama kita adalah sesama muslim. Begitu juga dengan teman-teman kita yang non-muslim, kita tetap adalah teman, kita adalah sahabat sebagai orang yang bekerja bersama-sama dalam profesi kita sebagai bankir di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekali lagi saya berterima kasih Pak Novi, titip salam buat Pak Roni, Pak Bais, terima kasih banyak untuk tempatnya yang luar biasa. Kita sudah pernah, tadi saya sempat ngomong sama Ustadz sebenarnya suasana kita akan berbeda kemarin, kita pingin bikinnya di lantai 3, tapi di lantai 3 itu ada meja biliar. Jadi Ustadz juga ketawa, wah nanti live pas lihat ada meja biliar, ini Ustadz habis main biliar kayaknya. Namun kita akan coba lagi dengan kondisi yang lain. Juga terima kasih Pak Saman sudah hadir, Bapak dari Bank Muamalat, Pak Evi Effendi dari BNI dan teman-teman semuanya, teman-teman dari perbankan yang lain, dari BCA dan yang lainnya, teman-teman dari Kenin Bank, ibu-ibu wabah yang selalu setia sudah hadir dalam kajian kita selama ini. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik bagi kita semuanya, dan kita mendapatkan syafaat nanti dari Rasulullah Muhammad SAW di yaumil mahsyar. Mungkin Ustadz akan menutup dengan doa Ustadz sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la musafiran illa radattah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.